Bab Assalamualaikum 156. warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bahkan tidak layak Apa kabar, menjadi lawanku. sobat semuanya? Dengan Oke, dua mari suara kita keras, lanjutkan dua cerita. tubuh berambut kuning terbang seperti bola. Aduh, butuh waktu lama sebelum kedua pria itu menjerit menyedihkan. Bang Ji-Fei telah mendatangi kedua orang itu, meraih kerah mereka, dan mengangkat mereka seperti ayam. Katakan padaku, siapa yang memintamu untuk datang? Ah, kedua pria itu meraung marah, lalu berteriak pada Ji-Fei, kamu bajingan, jika kamu berani memukulku, kamu mati. Kedua orang itu berada di udara, mengangkat kaki dan menendang Ji-Fei secara acak. Tangan Ji-Fei langsung berubah arah, bang-bang. Aduh, kedua pria itu saling menendang dan berteriak. Bang-bang, Ji-Fei melepaskan tangannya, dan keduanya jatuh ke tanah seperti dua mie. Jika kamu memukul kami, kamu tidak berguna. Kedua orang itu tergeletak di tanah, masih mengerang dan menjerit, namun mereka tetap tegar. Ji-Fei memiliki alpaka yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Meng Ye dan saudara Gao telah membersihkannya beberapa hari yang lalu. Tidak hanya dia sombong, dia juga berani menghajar dekan tua itu. Jika bukan karena anak-anaknya, dia pasti sudah membunuh mereka berdua. Ayo, panggil orang-orangmu ke belakang panggung sekarang, aku akan menunggumu. Salah satu dari mereka, Huang Mao, berkata dengan marah, wah, kamu sangat berbakat, saya akan menelepon kamu sekarang, tunggu saja dan jangan pergi. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Panggilan itu segera dijawab, saudara Wang, Dahuan dan saya dipukuli di panti asuhan. Pria itu sangat sombong dan meminta kami mencari seseorang dan mencari tahu di belakang panggung. Di seberang sana, pemuda yang sedang minum mendengar ini dan membanting gelasnya ke tanah. Dasar bajingan, jika kamu ingin mati, katakan saja padanya secara langsung dan aku akan melepaskannya, ayo pergi. Berteriak dan menutup telepon, Huang Mao mendengar dengan jelas di telepon dan mengetahui bahwa saudara Wang sedang marah. Dia menoleh untuk melihat ke arah Ji-Fei. Wah, kamu sangat tidak berguna, sudah kubilang, saudara Wang akan membawa seseorang untuk membunuhmu segera. Ji-Fei mencibir, saya harap Anda masih bisa mengatakan ini nanti. Setelah mengatakan itu, dia menghampiri Dekan Zhou yang dibantu oleh Li Ruoxi dan yang lainnya. Din Zhou, apa kabar? Mulut Din Zhou berdarah, tapi dia masih tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Meskipun dia bertingkah sangat tenang, rasa sakit di wajahnya saat dia tertawa masih membuat Dekan Zhou gemetar. Ji-Fei menjadi semakin marah. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tian, minta Zhang San untuk datang ke panti asuhan di zona pengembangan. Sebelum Tian sempat bertanya alasannya, Ji-Fei sudah menutup telepon. Dia tidak tahu mengapa Ji-Fei marah, tetapi dia tahu bahwa kemarahan Ji-Fei pasti sangat buruk, jadi dia segera menelepon Zhang San. Zhang San yang sedang berlatih terlihat bingung dan berlari tanpa mengganti pakaiannya. Di sini, Ji-Fei membantu Dekan Zhou berdiri, ayo masuk. Kita tidak bisa pergi, bagaimana jika mereka datang nanti? Tidak apa-apa, Ji-Fei membantu Dekan Zhou dan memasuki panti asuhan. Terakhir kali Ji-Fei datang, dia tidak masuk ke dalam. Ketika saya masuk hari ini, saya menemukan banyak tempat di dalamnya yang rusak, tetapi kemudian semuanya diperbaiki. Beberapa di antaranya bahkan diperbaiki secara intensif setelah terakhir kali ditabrak mobil. Dekan Zhou melihat Ji-Fei melihat sekeliling, dengan senyum malu di wajahnya. Rumah kesejahteraan anak-anak ini didanai oleh keluarga Ji. Awalnya, saya menanyakan nama keluarga Ji saat itu, tetapi ditolak. Mereka bilang itu adalah hadiah, beri aku. Ji-Fei merasakan sakit di hatinya, ia tidak menyangka rumah kesejahteraan anak ini disumbangkan oleh orang tuanya. Din Zhou melihat sekeliling, kemudian keluarga Ji menghilang dalam semalam. Saya telah mencari dengan keras selama ini, berharap menemukan seseorang dari keluarga Ji dan mengembalikan rumah kesejahteraan anak-anak ini ke keluarga Ji. Sayang sekali. Din, sebaiknya kamu berhenti bicara sekarang. Li Ruoxi melihat Ji-Fei terlihat aneh dan khawatir Ji-Fei akan marah dan menyakiti seseorang, jadi dia ingin menghentikannya. Dekan Zhou memandang Ji-Fei. Saya selalu ingin menemukan anak keluarga Ji yang hilang. Setiap hari ketika saya melihat anak-anak ini, saya berdoa untuk keluarga Ji di dalam hati, berharap anak itu dapat hidup dengan selamat. Ji-Fei merasa hatinya seolah-olah telah direbus oleh air panas.
Dia tidak menyangka bahwa dekan tua itu benar-benar akan berinteraksi dengan orang tuanya. Dia juga tidak menyangka bahwa dekan tua itu diam-diam mencarinya selama ini. Dia sudah lama tidak ingin menangis, tapi kali ini matanya merah. Din Zhou terus menatap Ji Fei, seolah ingin melihat sesuatu di matanya. Ji Fei mencoba menenangkan kegembiraan batinnya dan memaksakan senyuman. Din Zhou, kamu orang tua yang baik hati. Dekan Zhou menatap Ji Fei dengan air mata berlinang. Orang baik diberi pahala, saya yakin keluarga Ji telah mensponsori begitu banyak anak miskin, dan anak-anak mereka akan bahagia. Ji Fei memaksakan senyum dan berkata, coba saya lihat apakah orang-orang itu ada di sini. Ruoxi, tolong jangan keluar dengan dekan lama. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka sudah keluar. Saat dia meninggalkan rumah, Ji Fei menangis. Ketika dia kembali, dia awalnya hanya ingin membalas kebaikan Li Ruoxi. Saat ini, dia tahu bahwa di kota Ninghai, akan ada banyak persahabatan dan kebencian yang ambigu. Saat ini, dia berubah. Din Zhou melihat ke belakang Ji Fei, air mata mengalir di matanya, dan menatap Li Ruoxi, yang linglung, apakah kamu tahu cara menghafal, kembali ke kampung halaman? Li Ruoxi tercengang, Xiao Pang berteriak keras, saya tahu. Aku juga mengetahuinya. Ketika seorang anak laki-laki meninggalkan rumah dan kakak laki-lakinya kembali ke rumah, pengucapan lokalnya tidak berubah dan rambut di pelipisnya memudar. Ketika anak-anak melihat satu sama lain tetapi tidak mengenali satu sama lain, mereka tersenyum dan bertanya di mana para tamu berada. Dari anak-anak telah membacanya bersama-sama, Li Ruoxi memandang dekan tua itu, matanya penuh keterkejutan. Ruoxi, mungkin jarak terjauh bukanlah ujung bumi, tapi yang terdekat. Dia memandang Ji Fei dari kejauhan. Li Ruoxi menunduk, matanya dipenuhi kebingungan. Dekan Zhou, apa maksudmu dengan ini? Tidak ada, aku hanya berbicara dengan santai. Meski masih ada sidik jari di wajah Dekan Zhou, dan meski masih ada krisis pembongkaran di luar, sudah ada senyuman di wajahnya. Sebab, dia seperti melihat sosok familiar itu, mencicit. Serangkaian rem sepeda motor terdengar di pintu masuk panti asuhan. Dan kemudian lebih dari 20 anak muda yang mengenakan rompi dan jeans melompat keluar dari mobil. Saudara Wang, anak laki-laki inilah yang mengalahkan kita. Huang Mao menunjuk Ji Fei yang keluar. Saudara Wang memuntahkan buah pinang ke dalam mulutnya dan berkata, saudara-saudara, ayo, bunuh dia. Wow, lebih dari 20 orang mengeluarkan parang dan pipa baja dari sepeda motor dan bergegas menuju Ji Fei. Nak, akhirmu telah tiba, hari ini saudara Wang kami akan menghancurkanmu. Huang Mao dan Dahuan bangkit dan bergegas sambil berteriak. Kamu bahkan tidak layak menjadi lawanku, Zhang San berteriak dari belakang gangster itu. Bab 157 pisau itu akhirnya melihat darah saudara Wang dan yang lainnya tiba-tiba menghentikan langkah mereka dan berbalik untuk melihat Zhang San berlari dengan wajah tertutup tanah dan debu. Aku bahkan tidak tahu seperti apa wajahnya. Namun, tidak ada bekas keringat di wajah orang tersebut. Dia berlari sangat cepat, tapi nafasnya tidak berubah sama sekali. Semua orang tercengang, bum, 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 Zhang San seperti bulldozer, bergegas menuju Wang Ge dan yang lainnya. Siapapun yang menyentuhnya akan jatuh ke tanah atau terbang keluar. Pria itu lewat dan ada 7 atau 8 pria berteriak-teriak tergeletak di belakangnya. Saudara Wang dan yang lainnya tercengang, sialan kamu sedang mencari kematian. Saudara Wang sangat marah dan bergegas membawa parang. Zhang San telah tiba di depan Ji Fei dan berdiri tegak sambil membentak, halo, saudara Ji, Zhang San ada di sini untuk melapor. Ji Fei baru saja melihatnya dengan sangat jelas dan sangat puas dengan penampilan Zhang San. Efek latihan kedua bagus. Anjing-anjing gila ini menggigit orang di mana-mana. Bantu aku menyingkirkan mereka. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu dari mana asalnya. Zhang San sangat gembira saat mendengar ini. Ini adalah ujian bagi dirinya sendiri, dan ini bahkan lebih penting. Oke, suara mendesing, sebelum ada yang bisa berbalik, dia menendang dengan indah. Aduh, saudara Wang, yang sedang bergegas, ditendang di rahangnya sebelum parangnya jatuh, dan dia langsung terbang. Ledakan, tubuh saudara Wang menghantam tanah dengan keras, mengeluarkan suara yang tumpul, dan lapisan debu terangkat dari tanah. Gangster yang mencoba bergegas dari belakang tercengang.
Mereka yang baru saja terjatuh dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa mereka tidak siap. Tetapi fakta bahwa saudara Wang diusir di depannya agak berlebihan. Ayo, ayo bersama, retas dia sampai mati. Saudara Wang terbaring di tanah, menutupi dagunya, dan meskipun dia kesakitan, dia tetap meraung. Serang, ayo kita kalahkan dia sampai mati bersama-sama. Kedua si rambut kuning yang datang lebih dulu berteriak dan memimpin untuk menyerang ke depan. Zhang San sangat gembira di dalam hatinya. Ini adalah kesempatan langka untuk pamer di depan saudara Ji. Tubuhnya melompat seperti seekor harimau yang menyerang kawanan domba. Dia membuka tinjunya dan menendang kakinya, lebih dari selusin orang tersisa. Saudara Wang terbaring di tanah. Awalnya dia ingin bangun dan pamer, dan bahkan bersiap untuk menebas Zhang San beberapa kali. Bang, Zhang San menendang saudara Wang. Ma Wang, bangunlah, atau aku akan menghancurkanmu. Saudara Wang, yang berpura-pura mati, seluruh tubuhnya gemetar ketika mendengar ini. Dia segera membuka matanya dan menatap Zhang San dengan keterkejutan di matanya. Kamu, bagaimana kamu tahu namaku? Zhang San mendengus dingin. Saya Zhang San dan Anda adalah adik laki-laki saya. Bagaimana mungkin saya tidak mengenali Anda? Hati Ma Wang penuh dengan rumput dan kuda lumpur. Dia sangat tertekan hingga ingin memukulnya sampai mati, tetapi ternyata itu adalah Zhang San. Namun, Zhang San tidak sekuat sebelumnya, apalagi saya sempat berselisih dengannya karena banyak hal saat itu, dan kami beberapa kali berimbang, kok saya bisa dikalahkan oleh kepindahannya hari ini. Mendengus, Ma Wang mendengus dingin. Zhang San, kamu tidak mampu menyerangku dengan serangan diam-diam. Zhang San mengangkat jarinya ke arah Ma Wang. Jika kamu tidak yakin, kami akan bertarung lagi. Ma Wang mengangkat tangannya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Pukul saja aku, seolah aku takut padamu. Dia bangkit dan mengambil parang. Zhang San, aku tidak membunuhmu di masa lalu, tapi aku akan bersikap kasar hari ini. Itu adalah pisau yang ditujukan ke kepala Zhang San. Gunakan seluruh kekuatan Anda, momentumnya luar biasa. Cahaya dinginnya keras dan cahaya putihnya kuat. Saudara Ma, bunuh dia dengan satu pisau, teriak Dahuan sambil berbaring di tanah. Tubuh Zhang San bergoyang dan dia sudah berada di belakang Zhang San. Bang, dia meninju punggung Zhang San. Di bawah inersia ganda, Zhang San menendang tubuhnya ke depan dan berlari keluar. Tepat ketika dia hendak berhenti, Zhang San tiba dan mengayunkan kakinya ke bawah, menendang kakinya. Aduh, Ma Wang merasa kedua betisnya seperti terbentur batu, tulang-tulangnya terasa sakit dan sepertinya patah. Saya ingin berdiri, tetapi mau tidak mau saya duduk di tanah. Bang, Zhang San menginjak dada Ma Wang, katakan padaku, siapa yang memintamu datang? Ma Wang masih ingin melawan, tetapi kekuatan Zhang San meningkat, dan Ma Wang tiba-tiba merasa ketakutan. Ya, grup Jin, bukan, grup Bai Hua yang meminta saya untuk datang. Ji Fei mendengar dengan jelas di kejauhan dan tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak menyangka Bai Hua Group ada di sini untuk menimbulkan masalah. Apa yang mereka minta darimu? Ketika Zhang San mendengar Ji Fei berbicara, dia berhenti berbicara dan hanya menginjak Ma Wang. Ma Wang memikirkan rasa hormat Zhang San terhadap Ji Fei barusan dan bahwa dia tidak lagi memiliki sikap mendominasi seperti sebelumnya. Dia khawatir jika dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dengan baik, Zhang San akan langsung memukulnya dengan keras. Saya dengar mereka ingin membeli tanah ini, tapi mereka tidak mau menjualnya. Jadi mereka mempekerjakan kami untuk membuat onar dan membuat panti asuhan anak-anak tidak bisa dibuka, lalu terpaksa menjualnya kepada mereka. Ledakan, Zhang San menendang Ma Wang. Kamu bajingan, demi uang, kamu benar-benar melakukan hal yang tidak tahu malu. Ma Wang mengeluh dalam hatinya dan berkata dengan cepat, Zhang, saudara San, saya salah, saya melakukan ini hanya untuk mencari nafkah. Zhang San masih ingin mengambil tindakan, tapi Ji Fei mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Hubungi majikan Anda dan beritahu mereka bahwa kontrak sudah ditandatangani dan minta mereka mengambilnya. Ini, Ma Wang sedikit bingung, ledakan. Zhang San menendang Ma Wang, apa ini? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan saudara Ji? Saudara San, jangan berkelahi, saya akan menghubungi Anda sekarang. Ma Wang khawatir akan digulingkan oleh Zhang San, jadi dia memamerkan giginya dan memohon belas kasihan. Zhang San menjauh.
Ma Wang bangkit, menemukan nomor telepon Jin Lingbin, dan memutar nomor. Tuan Jin, kami sudah menyelesaikannya. Jin Lingbin di sisi lain sangat gembira saat mendengar berita itu. Oke, sekarang bawakan kontraknya kepadaku dan kirimkan kepadaku dengan penuh kemuliaan. Aku akan pergi ke sana sekarang. Ma Wang menutup telepon dan menatap Ji Fei, menunggu perintah. Wajah Ji Fei menunjukkan keterkejutan lagi. Tidakkah dia mendengar bahwa itu telah ditutup setelah kompetisi luar biasa terakhir? Kenapa sekarang dibuka lagi? Tampaknya kota Ninghai penuh dengan ikan besar. Ayo pergi. Zhang San membawa Ma Wang dan masuk ke dalam mobil dan bergegas ke tempat yang megah itu. Ji Fei khawatir akan ada masalah lain di panti asuhan. Jadi dia menelepon Tie Han dan memintanya mengirim beberapa orang untuk melindunginya. Dia juga menelepon Feng Huang dan memintanya untuk pergi dan merawat Dekan Zhou dan membawa Li Ruoxi kembali. Dia ingin pergi ke Jinjingjing Huang untuk melihat siapa lagi yang begitu sombong. Saat ini, para pekerja sedang sibuk mendekorasi clubhouse yang indah, mengenakan helm pengaman, melihat sekeliling dan menunjuk dari waktu ke waktu. Ini adalah clubhouse yang baru saja dia beli dengan harga murah melalui koneksi. Hobi terbesarnya dalam hidup adalah uang dan wanita cantik. Saya selalu bermimpi memiliki klub di mana saya bisa bermain dengan wanita cantik sesuka saya. Saya tidak pernah memiliki kesempatan di masa lalu, tetapi sekarang setelah saya mengenali ayah kandung saya akhirnya memiliki kesempatan. Dia ingin membangun tempat ini menjadi haramnya dan tempat kontes kecantikan. Memikirkan wanita cantik ditemukan di sini satu persatu di masa depan, dan kemudian dibawa ke tempat tidur mereka sendiri dan dibiarkan bersenang-senang. Hati mereka dipenuhi dengan gairah yang tak terbatas dan bahkan hasrat yang tak terbatas. Tentu saja, dia tidak melupakan bisnisnya. Dia adalah wakil ketua Baihua Group. Rumah kesejahteraan anak-anak adalah pisau tajam melawan Li Group yang baru. Pisau itu akhirnya melihat darah. Bab 158. Sekarang mari kita mulai berbisnis. Kalian semua mempercepat dekorasinya. Kalau bisa selesai lebih cepat dari jadwal, saya akan kasih uang 2 kali lipat. Jin Lingbin menyemangati mandor konstruksi dengan keras. Mandor sangat gembira ketika mendengar bahwa uangnya akan berlipat ganda. Mereka semua adalah anggota tim teknik grup Jin di masa lalu. Peluang baik seperti ini harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan khawatir, Tuan Jin. Meskipun kami tidak makan atau tidur, kami tetap harus menyelesaikan dekorasi untuk Anda sesegera mungkin. Jin Lingbin mengangguk kepada mandor. Oke, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Ma Wang akan segera tiba. Minta dia untuk menemukan saya di kamar pribadi 333 di lantai 3. Baik, Tuan Jin. Mandor memperhatikan Jin Lingbin pergi. 10 menit kemudian, Ji Fei dan Zhang San membawa Ma Wang ke tempat yang megah itu. Mereka melihat tempat itu dikelilingi di luar dan terdengar suara konstruksi di dalam. Ji Fei mengangkat alisnya. Sepertinya tindakan Jin Lingbin tidak kecil. Ma Wang masuk dan mandor segera berlari. Selama periode renovasi ini, dia lebih banyak berinteraksi dengan Ma Wang. Dia tahu bahwa Jin Lingbin berencana membiarkan Ma Wang mengelola Jinjing Shuang di masa depan, jadi dia sangat akrab dengan Ma Wang. Namun, melihat pipi Ma Wang memerah dan bengkak serta tubuhnya tertutup debu, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Bu, kakak Ma, ada apa denganmu? Ma Wang ingin membuka mulutnya, tapi rasa sakit yang membakar datang dari sudut mulutnya. Dia akhirnya menahan. Di mana Tuan Jin? Kamar pribadi 333 di lantai 3 menunggumu. Ma Wang langsung mengangguk dan berjalan ke atas bersama Ji Fei dan Zhang San tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mandor sangat fleksibel. Ketika dia melihat Ma Wang berjalan dengan hati-hati di depan dan Ji Fei serta Zhang San bertindak sangat kuat, dia merasakan ada yang tidak beres. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Jin Lingbin. Dokter Jin, Ma Wang membawa 2 orang, tetapi Ma Wang berlumuran lumpur dan terlihat sangat malu. Sepertinya dia telah dipukuli. Jin Lingbin sedang minum. Ketika dia mendengar berita itu, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menjadi waspada. Panggil semua pekerja bersama-sama. Ketika mandor mendengar ini, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia sangat gembira karena informasinya berguna dan berkata, saya akan segera menelepon seseorang. Setelah menutup telepon, dia langsung bersiul, hentikan semuanya. Para pekerja tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka turun dan berlari.
Ayo ke atas bersamaku, Mandor memimpin dan memimpin semua orang untuk berlari. Di sisi lain, Ma Wang membawa Ji Fei dan Zhang San ke pintu. Saat dia hendak membuka pintu, Ji Fei mengedipkan mata pada Zhang San, dan Zhang San menendang pintu hingga terbuka. Jin Lingbin menerima telepon dari Mandor dan sudah waspada. Namun, saat matanya melihat Zhang San berlumuran tanah dan wajahnya tidak terlihat jelas, dia masih terkejut. Siapa kamu? Zhang San tidak menjawab, tapi berdiri di samping. Ji Fei muncul di depan Jin Lingbin dengan senyuman di wajahnya. Dia mendorong Ma Wang ke dalam, dan tubuh Ma Wang terbang seperti bola. Mata Jin Lingbin dengan jelas melihat Ji Fei saat ini. Ji Fei, kenapa kamu ada di sini? Dia bertanya, tapi dia sudah merasakan firasat buruk di hatinya. Rumah kesejahteraan anak-anak ditujukan untuk tata letak grup Li yang baru. Ji Fei ada di sini. Bukankah itu berarti Ji Fei ingin menghentikannya? Melihat Ma Wang, matanya penuh amarah. Beraninya kamu mengkhianati dirimu sendiri. Namun, karena mengira Mandor dan para pekerja akan segera datang, saya tiba-tiba merasa percaya diri. Alih-alih merasa takut, dia duduk dengan tenang di sofa, mengambil anggur merah di atas meja, menuangkan segelas untuk dirinya sendiri, menatap Ji Fei, mengangkatnya dengan lembut, mengocoknya 2 kali, dan berkata, apakah kamu ingin minum bersama? Ji Fei tersenyum, oke, berjalan menuju Jin Lingbin, seolah ingin bertemu teman-temannya. Jin Lingbin sedikit terkejut, dia hanya berkata dengan santai bahwa dia tidak menyangka Ji Fei benar-benar datang untuk minum. Namun, dia bertindak sangat tenang dan selalu menatap Ji Fei yang berjalan sambil tersenyum. Ji Fei selalu tersenyum, berjalan mendekat dan mengambil botol anggur merah di atas meja. Lafait, ceroboh saja. Jin Lingbin mencibir, jelas meremehkan aura Ji Fei, tentu saja tidak beraroma, kuat, atau... Apakah ini sangat menarik? Suara Ji Fei menyela kata-kata Jin Lingbin. Ah, Jin Lingbin berteriak dan berdiri, dengan anggur merah cerah menetes dari kepalanya. Ji Fei, beraninya kamu menyentuhku. Ma Wang, kemarilah. Ji Fei memandang Ma Wang di sebelahnya dan berteriak keras. Ma Wang telah tinggal di sana, dan dia ingin berpura-pura mati, hanya karena takut dipanggil. Pada akhirnya, dia dipanggil oleh Ji Fei dan berlari dengan cepat. Ji, Tuan Ji. 2 anak buahmu menamparkan Dekan Zhou 4 kali hari ini. Menurutmu apa yang harus kita lakukan mengenai hal ini? Ma Wang menciutkan lehernya karena ketakutan, kepalanya berdengung. Jin Lingbin meludahi Ji Fei. Bajingan, jika kamu berani melakukan ini padaku, aku akan memastikan kamu mati dengan menyedihkan. Ma Wang, kamu benar-benar mengkhianatiku. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dirimu sendiri dan melakukan perbuatan baik. Segera kalahkan Ji Fei sampai mati, atau aku akan membunuhmu. Ma Wang terjebak di tengah dan sedikit bingung. Saat ini, suara Mandor terdengar dari luar. Cepat, cepat kelilingi orang-orang ini. Jika kamu berani menyerang Tuan Muda Jin, pukul aku dengan keras. Sekarang Mandor akhirnya memiliki kesempatan untuk memeluk pangkuan Jin Lingbin. Dia tentu saja harus berusaha sekuat tenaga. Ketika Jin Lingbin melihat Mandor datang bersama anak buahnya, dia merasa lebih percaya diri. Kalian semua silakan saja dan kalahkan kedua bajingan ini sampai mati. Saya akan menghadiahi kalian masing-masing 100.000, bukan 1 juta. Mandor dan pekerja di belakangnya sangat gembira. Mandor memandang Ji Fei dan Zhang San, berlututlah dengan cepat untuk mencegah kami bersikap terlalu kejam. Jin Lingbin memandang Ma Wang, pergilah, sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu. Di matanya, dengan banyaknya pekerja sekarang, Ji Fei dan Zhang San pasti sudah mati. Bahkan jika Ji Fei adalah penjaga keamanan, apa yang bisa dia lakukan jika dia punya waktu sebentar? Sulit bagi 2 kepalan untuk mengalahkan 4 kaki, apalagi banyak orang. Memikirkan bagaimana Ji Fei telah mempermalukannya berkali-kali di masa lalu dan memaksanya pergi ke kantor polisi, dia sudah sangat membenci Ji Fei sehingga dia ingin membunuh Ji Fei secara langsung. Ji Fei tidak berbicara sama sekali, tapi menatap Ma Wang. Ma Wang merasakan tatapan Ji Fei, dan seluruh tubuhnya gelisah. Dia mengira dia memiliki lebih dari 20 orang. Semuanya adalah anggota keluarga Lian, dan Zhang San tidak dapat mengurus mereka dalam 1 menit. Kemudian dia melihat ke lebih dari 20 pekerja di pintu,
dan otaknya tiba-tiba menjadi jernih. Tiba-tiba dia melompat dan menendang Jin Lingbin. Karena begitu mendadak, Jin Lingbin sama sekali tidak siap dan langsung terjatuh ke atas sofa dengan bunyi gedebuk. Detik berikutnya, patah, Ma Wang baru saja berkata kepada Jin Lingbin, "Mengapa Anda memberi saya kesempatan untuk melakukan perbuatan baik?" Patah, mulut lainnya, "Apakah kamu tidak menginginkan nyawaku? Aku akan membunuhmu dulu." Patah, "Aku akan menebus kesalahanku dengan mengalahkanmu." Patah, "Sialan, aku akan mengembalikanmu 4 kali kamu menamparkan mulut dekan tua itu." Dia berdiri dan berlari ke arah Ji Fei. "Tuan Ji, saya sudah selesai." Mandor dan pekerja di lokasi terlihat kebingungan. Mereka tidak bisa menggunakan senjata yang mereka angkat dan tidak berani melawan. Di mata mereka, Kakak Ma adalah seorang karakter, seseorang yang tidak berani mereka ganggu. Namun, sulit dipercaya bahwa karakter seperti itu akan langsung menyerang Tuan Muda Jin. Adapun Jin Lingbin, yang sedang berbaring di sofa, sangat terkejut hingga dia berhenti berteriak. Ma Wangna adalah anjing yang ingin dia pelihara, dan dia digigit oleh anjingnya sendiri. Dan dia masih membantu musuhnya menggigitnya. Ada banyak kuda rumput dan lumpur yang berlarian di hatiku, dan hatiku akan hancur. Jin Lingbin, ayo kita mulai bisnis sekarang. Bab 159 memberikan uang dengan senang hati. Berbicara tentang bisnis, semua orang di tempat kejadian tampak bingung. Baru saja, dia menuangkan anggur ke kepalanya dan memukuli Jin Lingbin dengan kasar. Ternyata itu bukan masalah serius. Bahkan Jin Lingbin sendiri sedikit bingung dan menatap Ji Fei. "Kamu, apa yang ingin kamu bicarakan?" Ji Fei memandang Jin Lingbin. "Apakah kamu masih dengan jaminan?" Pikiran Jin Lingbin tiba-tiba menjadi jernih, dan wajahnya menunjukkan kewaspadaan. "Ji Fei, apa yang kamu inginkan?" "Saya tidak ingin melakukan apapun, tetapi saya hanya ingin tahu, bukankah sangat baik bagi orang seperti Anda untuk membeberkan pembelian paksa kesejahteraan anak dan hasutan orang untuk mengganggu kehidupan panti asuhan anak-anak?" Seluruh tubuh Jin Lingbin mulai terasa dingin dan wajahnya menjadi pucat. Jika dia benar-benar menelepon polisi, dia pasti sudah mati. "Tetapi, Ji Fei, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, dan aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Dia tidak bisa mengakuinya, apalagi mengakuinya. Ma Wang telah mengerti saat ini, berpikir bahwa dia baru saja memukuli Jin Lingbin dengan kejam. Jika Jin Lingbin baik-baik saja, maka dia akan mendapat masalah. "Tuan Ji, di sini saya memiliki rekaman ketika Jin Lingbin mengatur sesuatu untuk saya. Ini berisi semua instruksinya." Dia mengeluarkan ponselnya. Berdengung, Jin Lingbin awalnya ingin main-main dan menolak mengakuinya. Tetapi sekarang ketika dia melihat telepon dan mendengar rekamannya, dia tiba-tiba menjadi gugup dan bahkan lebih benci. "Ma Wang, apakah kamu tidak ingin main-main?" Ma Wang tidak menanggapi dan langsung mengklik rekaman tersebut. "Ma Wang, temukan cara untuk mencegah pembukaan panti asuhan anak-anak di zona pengembangan, dan kemudian memaksa mereka untuk menjual tanah itu kepada saya." "Tuan Jin, masalah ini sulit ditangani. Ini adalah organisasi kesejahteraan sosial. Ini kesepakatan $1 juta, ini deposit setengah jutanya." Jin Lingbin merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es, seluruh tubuhnya dingin, dan aura aslinya serta kesombongannya menghilang tanpa jejak dalam sekejap. "Kalau ini diserahkan ke kantor polisi pasti saya musnahkan." Melihat Ji Fei, ada permohonan di matanya. "Jin Lingbin, menurutmu bagaimana kita harus menangani urusan di antara kita?" Suara Ji Fei penuh ejekan. Keringat dingin mulai mengucur di dahi Jin Lingbin. Ji Fei, bagaimana kalau kita membicarakan masalah ini lagi?" "Ya, bukankah kita baru saja bicara? Bagaimana kamu ingin bicara? Jika kamu pikir kamu tidak bisa bicara, carilah seseorang yang bisa." Ji Fei berjalan mendekat, duduk di sofa, menyilangkan kaki, dan memandang Jin Lingbin dengan santai. Jin Lingbin benar-benar bingung sekarang. Dia sudah mendengar tentang Xiao Jian kemarin. Hanya karena Xiao Jian menghina Ji Fei beberapa kali, dia dikirim ke kantor polisi karena pencemaran nama baik. Yang paling penting adalah Xiao Zihai hampir dimasukkan. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa takut. Keringat dingin mulai mengucur di sekujur tubuhku. "Sudahkah kamu memikirkannya? Aku tidak perlu membuang waktu bersamamu," Ji Fei bertanya sambil tersenyum.
Jin Lingbin menjadi semakin cemas dan mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di wajahnya. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Jika kamu tidak cepat-cepat, aku akan minta maaf. Aku akan menelepon polisi. Tidak. Tolong jangan, Ji, Tuan Ji. Bagaimana Anda ingin menyelesaikan masalah ini? Jin Lingbin bertanya dengan cemas. Apakah kamu yakin ingin menyelesaikannya? Ya. Apa solusinya? Saya? Jin Lingbin merasa tertekan. Jika dia punya cara, bukankah dia akan mengatakannya sebelumnya? Ji Fei tampak terdiam lagi. Lupakan saja, sepertinya kamu tidak bisa memikirkan solusi yang baik. Jadi, beri aku 10 miliar saja dan lupakan hari ini. Berdebar, Jin Lingbin duduk di tanah dengan ketakutan. Bang, perkakas di tangan Mandor dan yang lainnya langsung jatuh ke tanah. Wajah mereka penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Harga yang diminta adalah 10 miliar. Memikirkan Jin Lingbin memberi mereka 1 juta sekarang untuk membersihkan Ji Fei. Dan sekarang dia mendengar 10 miliar. Ini adalah tuan 10 miliar. Jika ini terjadi, saya khawatir dia tidak akan berguna dalam hidup ini. Melihat tangan saya sendiri, bagaimana ini bisa menjadi tangan yang bisa menghasilkan 10 miliar? Ma Wang merasa sangat rumit di dalam hatinya, dan dia bahkan diam-diam merasa bersyukur. Jika dia tidak dengan tegas memilih untuk menyerang Jin Lingbin, dia akan sangat tidak beruntung. Tuan Ji, itu terlalu berlebihan bagi Anda. 10 miliar, saya. Kamu tidak bernilai 10 miliar, kan? Tidak apa-apa, jika kamu pikir kamu tidak bernilai 10 miliar, pergilah ke kantor polisi. Ji Fei mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon. Jin Lingbin memasang ekspresi pahit di wajahnya. Saya, kuncinya adalah saya tidak punya 10 miliar. Patah, Ji Fei menendang meja kopi di depannya. Kalau begitu temukan seseorang yang memiliki 10 miliar untuk diajak bicara. Sampai di sana dalam waktu setengah jam, jika tidak maka akan bertambah 1 miliar setiap jam. Ledakan, Jin Lingbin merasa pusing. Namun, dia tetap buru-buru mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Huayun. Sambungannya segera tersambung, dan tawa menawan Huayun datang dari dalam. Anak baik, sudahkah kamu menyelesaikan masalah panti asuhan anak-anak? Ketika Jin Lingbin mendengar ini, wajahnya hampir berubah warna menjadi pare. Bu, sesuatu terjadi padaku, apa yang terjadi? Huayun Teng berdiri. Jin Lingbin dengan singkat menceritakan apa yang terjadi, Huayun tercengang saat mendengarnya. Tunggu aku, tutup telepon, bangun dan lari. Dalam perjalanan, Huayun segera menelepon saudara Chen. Ketika saudara Chen mendengar berita itu, dia langsung meninju meja. Sialan, bagaimana kamu bisa membuat kesalahan seperti itu? Saudara Chen, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Bagaimana kita bisa menyelamatkan Lingbin? Huayun sangat cemas. Saudara Chen menarik napas dalam 2 kali. Matanya tajam, pergi dan bayar saya langsung. Benarkah 10 miliar? Huayun tidak percaya. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu ingin anakmu masuk penjara? Saudara Chen bertanya dengan marah. Huayun terdiam. Beri dia uang dan minta Jin Lingbin segera meninggalkan kota Ninghai dan bersembunyi sebentar. Jadi begitu, Huayun segera menutup telepon. Saudara Chen melihat layar ponselnya yang perlahan meredup. Ji Fei, kamu ingin cepat mati sekarang, kalau begitu aku akan membantumu. Tekan nomor telepon dan katakan, Ji Fei harus mati untukku hari ini. Patah, menggantung, Ji Fei, jika kamu punya kehidupan untuk mendapatkan uang, apa gunanya mengeluarkan uang jika kamu tidak punya kehidupan? Haha. Saudara Chen tertawa terbahak-bahak, seolah-olah puluhan miliar yang dia keluarkan tidak lebih dari uang. Di sisi lain, Huayun semakin percaya diri. Sesampainya di tempat megah itu, aku langsung menuju lantai 3 dan melihat Jin Lingbin berlutut di depan Ji Fei. Aku ingin bergegas dan menikam Ji Fei sampai mati. Dia nyaris tidak menahan amarahnya beberapa kali dan menatap Ji Fei. Kamu cukup kejam. Ji Fei melihat Huayun dan berkata, kamu hanya orang biasa, tidak sekejam kamu. Dia menipu suaminya sedemikian rupa. Haha. Wajah Huayun memerah sampai ke lehernya. Tidak peduli seberapa tebal kulitnya dia, tetap saja memalukan membicarakan hal seperti itu. Beri aku nomor kartumu dan aku akan mentransfer uangnya padamu. Jin Lingbin dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini. Apakah Anda akan memberi mereka uang? Bukankah itu terlalu membahagiakan? Jin Lingbin hendak berbicara,
namun kembali ketakutan oleh tatapan tajam Huayun. Hanya Jifei yang sangat santai, seolah dia yakin Huayun akan menurut, dan dia bahkan lebih yakin bahwa Huayun kaya. Huayun mengeluarkan kartu hitam dan dengan cepat mentransfer 10 miliar ke Jifei. Jifei melihat operasi terampil Huayun, matanya menyapu kartu itu, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Yang Anda butuhkan hanyalah nomor kartu. Ketika uangnya tiba, Jifei tersenyum dan bercanda, "Terima kasih untuk bank ini. Lain kali Anda memiliki lebih banyak uang, ingatlah untuk menghubungi saya." Hati Huayun hampir hancur. Terakhir kali Jin Minglu menipunya, dia kehilangan 10 miliar kontrak. Sekarang Jifei telah memeras 10 miliar lagi, wajahnya pucat. "Bu, bagaimana kamu bisa memberikannya padanya?" teriak Jin Lingbin. "Tersesat, keluar dari sini dan segera pergi ke ibu kota provinsi. Kamu tidak diperbolehkan kembali untuk saat ini." Huayun ingin menamparkan Jin Lingbin 2 kali. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa memberinya uang? Siapa yang tidak tahu bahwa uang adalah hal yang baik? Dan itu berarti 10 miliar. Jin Lingbin dibiarkan dengan wajah marah. Meskipun dia tidak mau dan marah, dia akhirnya bergegas ke ibu kota provinsi dalam keadaan depresi. Jifei tidak tahu bahwa seseorang sudah bersiap untuk membunuhnya. Bab 160. Apakah kita telah tertipu? Jifei dan Zhang San meninggalkan Istana Emas, dan Zhang San kembali ke tempat latihan. Jifei menelepon Li Ruoxi dan mengetahui bahwa dia telah kembali ke perusahaan, jadi dia pergi ke toko BMW 4S untuk menukar mobil. Jifei berkendara kurang dari 2 km ketika dia melihat sebuah mobil hitam perlahan mengikuti di belakang. Dia sengaja mengubah rutenya 2 kali, tapi pihak lain tetap mengikuti dari belakang. Jifei berkendara langsung menuju pantai. Ketika mobil hitam itu melihat Jifei melaju kencang, ia juga mulai melaju kencang, dan kedua mobil itu mulai berpacu dengan ganas di jalan raya. Karena bagasi BMW Jifei rusak, menimbulkan suara bising saat dijalankan, dan performanya kurang maksimal, mobil yang mengejarnya tampak sangat tenang. Pada saat ini, kedua pria di dalam mobil memandang Jifei di depan mereka. Pria di kursi penumpang memiliki senyuman dingin di wajahnya. Orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati ini berani menyinggung perasaan saudara. Chen, biarkan dia memberi makan hiu hari ini. Pria yang mengemudikan mobil itu tertawa terbahak-bahak. Ini karena dia tidak mengetahui kekuatan asosiasi Tianmen kita. Jika dia tahu tentang asosiasi Tianmen kita, dia mungkin tidak akan berani. Lagi pula, tidak ada yang mau kembali ke rumah ibu mereka. Rahim begitu cepat. Di mata mereka berdua, Jifei sudah mati. Saat kedua mobil hendak mencapai dasar pulau tepi laut, Jifei tiba-tiba mulai berakselerasi dengan kencang. Pengemudi mobil hitam di belakangnya terlambat 3 detik untuk bereaksi. Ketika dia mulai mengejar lagi, mobil Jifei sudah melaju beberapa ratus meter. Ternyata dia sengaja menggunakan strategi prajurit arogan. Kalau dia berani menipuku, aku akan membuatnya mati mengenaskan sebentar lagi. Pria yang mengemudikan mobil itu berteriak dengan marah dan mengejar. 3 menit kemudian, mobil Jifei terlihat diparkir di bawah pulau. Pria itu memarkir mobil, membuka pintu, dan bergegas menuju mobil Jifei dengan marah. Pria satunya lebih lambat, tapi tangannya masih berada di dalam pakaiannya. Ledakan, pria yang mengemudikan mobil itu meninju mobil Jifei dan berkata, "Keluar dari sini." Mobil membunyikan alarm, tapi tidak ada yang keluar. "Sial, apa kamu kencing karena takut?" Pria yang mengemudikan mobil itu datang ke kursi pengemudi dan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa Jifei tidak ada di dalam. "Anak ketiga, aku tidak di sini. Lari." Sanzi mempercepat langkahnya dan berlari. Dia tidak bisa lari terlalu jauh, itu pulau kecil, bagaimana dia bisa bunuh diri dengan melompat ke laut? Pria yang mengemudikan mobil itu melihat ke atas dan ke sekeliling, matanya penuh kedinginan. "Lari, kenapa aku harus lari?" Jifei bertanya dengan bercanda sambil duduk di kursi pengemudi mobil hitam mereka. Keduanya tercengang. Saat mereka berbalik, mobil hitam mereka menghantam kedua orang itu seperti kilat. "Menyebar!" teriak Sanzi dan langsung berlari ke dua arah. Mencicit, Jifei tiba-tiba mengerem, dan mobilnya berputar dan menabrak Sanzi. Ketika Sanzi mendengar suara mobil, dia segera mengeluarkan pistol dari bajunya dan menembak Jifei. Suara peluru menghantam mobil terdengar, namun mobil Jifei tidak melambat sama sekali dan tetap melaju.
Putra ketiga sangat ketakutan sehingga dia segera berguling ke samping. Ji Fei menginjak pedal gas, dan mobil melaju menuju laut. Sialan, apa dia mencoba bunuh diri? Pria yang mengemudi ke arah lain kebetulan berbalik dan melihatnya, lalu berteriak kebingungan. Sanzi bangkit dari tanah dan hendak melihat, tapi pandangannya menjadi gelap, dan kemudian terasa sakit parah di tangan yang memegang pistol. Melihat ke bawah, dia melihat pergelangan tangannya patah dan pistol sudah ada di tangan Ji Fei. Ji Fei, sebaliknya, masih berdiri di depannya dengan wajah bahagia. Xiao Wu, lari, Sanzi menyadari ada yang tidak beres dan berteriak cepat. Bang, aduh, bersamaan dengan suaranya, Xiao Wu berteriak. Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah. Ketika dia berbalik dan melihat, dia melihat pistol tertancap di betis kaki kirinya. Moncong pistolnya seperti pedang tajam, menusuk daging. Pertama ada rasa sakit dan kemarahan, lalu ada kegembiraan. Bodoh, jika kamu punya senjata dan tidak menembakkannya, tapi kamu membuangnya, kamu sedang mencari kematian. Engah, dengan aliran darah muncrat, dia dengan enggan mengeluarkan pistolnya. Melihat darah menetes dari moncong pistolnya, ekspresi Xiao Wu menjadi galak. Sial, aku akan membuatmu menderita sama seperti kamu membuatku menderita. Aku akan memukulmu sampai mati dan menghajarmu hingga menjadi saringan. Tarik pelatuknya dengan kuat dan akan terdengar bunyi klik. Hasil suara kosong, Xiao Wu tercengang, apakah ini yang kamu cari? Ji Fei membuka tangannya, dan 8 peluru emas ada di tangannya. Wajah Xiao Wu tiba-tiba menjadi pucat. Tadi Sanzi bereaksi sangat cepat dan langsung menyuruhnya kabur. Pada saat itu, bagaimana Ji Fei mengeluarkan peluru dan kemudian membuang senjatanya? Memikirkan proses ini, dia tiba-tiba merasa kedinginan. Kamu, siapa kamu? Oh, Ji Fei terkekeh, kamu bahkan tidak tahu siapa aku, kenapa kamu di sini mengejarku? Nak, kami mengaku kalah hari ini, kamu bisa segera melepaskan kami. Ini akhir dari masalah hari ini, kalau tidak, waktu kita akan panjang dan pendek, dan konsekuensinya bagimu tidak terbayangkan. Sanzi menahan rasa sakit karena pergelangan tangannya patah dan mengucapkan peringatan. Itu saja, ini saran yang bagus, tapi aku tidak mengerti apa yang kamu maksud dengan ini, apakah itu laut? Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia melihat ke arah laut. Patah, gelombang besar datang dan menghantam bebatuan dengan suara yang keras. Sanzi dan Xiao Wu merasa gugup. Nak, biar ku beritahu, konsekuensi menyentuh kita akan sangat serius, jadi kamu harus memikirkannya sendiri. Bang, Ji Fei langsung mengangkat Sanzi dan melemparkannya ke samping Xiao Wu. Karena gerakannya terlalu cepat, ketiga putranya tidak bereaksi, mereka tidak berteriak hingga terjatuh ke tanah. Xiao Wu sangat ketakutan sehingga dia menutup matanya. Putra ketiga memiliki berat 1670 kg. Ji Fei terlempar lebih dari 10 meter dalam satu gerakan, dan dia diangkat dan diusir. Aduh, putra ketiga berteriak dan duduk dengan tangan kirinya di tanah. Wah, kamu sangat berbakat. Oh, sepertinya kamu masih belum percaya, suara mendesing. Ji Fei mengangkat tangannya, dan 2 sinar cahaya keemasan keluar. Puff, kedua peluru itu seperti mata, tertanam langsung di kaki kedua orang tersebut. Aduh, keduanya berteriak sambil memegangi pahanya. Xiao Wu memandangi pahanya yang berdarah dan berpikir bahwa segerombolan rumput dan kuda lumpur tidak begitu lucu. Mereka punya senjata dan tidak menggunakannya, tetapi mereka melemparkannya dengan tangan. Yang paling mengerikan adalah ia lebih cepat dan akurat daripada senjata. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi atau menghindar. Bagaimana? Apa kamu yakin aku punya nyali kali ini? Suara Ji Fei terdengar pelan. Sanzi dan Xiao Wu mundur tanpa sadar dan saling melirik, merasakan ketakutan pada keduanya. Mereka telah melakukan banyak pembunuhan. Meski korbannya adalah orang biasa, mereka biasanya memiliki sedikit pengawal, dan mereka tidak pernah gagal. Tak disangka, Ji Fei yang akan mereka bunuh hari ini terlihat biasa saja, namun membuat orang semakin bingung bahkan takut. Kamu? Siapa kamu? Sanzi bertanya sambil menahan rasa gugupnya. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku, jadi kamu datang untuk membunuhku. Bukankah itu bodoh? Xiao Wu memandang Sanzi. Apakah kita telah ditipu? Bersambung.